Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurjat illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta diberikan rahmat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan kepada saya, yaitu apa yang harus kita lakukan setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting saya sampaikan agar kita tidak terjebak di dalam mengenal Allah. Saudara, sering saya menjelaskan di dalam konten-konten saya bahwa mengenal Allah atau ma'rifatullah itu awal atau langkah awal, sebagaimana yang dikatakan awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Apa yang harus kita lakukan setelah mengenal Allah? Di sini banyak orang-orang terjebak setelah dia merasa dirinya mengenal Allah. Banyak orang merasa dirinya mengenal Allah, tapi tidak bisa memanusiakan manusia. Di sini banyak orang terjebak. Banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak bisa memanusiakan manusia. Banyak orang sholat tidak pernah putus, tidak pernah meninggalkan 5 waktu, bahkan sunat tahajudnya tidak pernah ditinggalkan, tapi tidak mampu memanusiakan manusia. Apa sebabnya kita harus mengenal Allah? Kita dituntut mengenal Allah agar kita lebih hati-hati atau sangat hati-hati untuk menjalankan kehidupan, agar kita sangat hati-hati beribadah kepada Allah, agar kita hati-hati menyembah Allah. Jangan sampai bukan Allah yang kita sembah. Sekali lagi, banyak orang setiap saat sholat
menyembah Allah, entah Allah yang mana yang dia sembah, tapi tidak mampu memanusiakan manusia. Saudara, bukankah Tuhan sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa aku bersama hambaku di mana saja dia berada. Aku lebih dekat daripada urat lehernya. Nah, disinilah kita harus memanusiakan manusia. Karena ada Allah di setiap hambanya. Kita sudah sholat, tidak pernah putus. Kita beribadah itu dan ini tanpa henti-hentinya. Sementara kita mencaci, menghina, menfitnah. Padahal Allah sudah menjelaskan, aku bersama hambaku di mana saja berada. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Orang merasa dirinya mengenal Allah tapi tidak bisa memanusiakan manusia. Tidak sah pengenalannya. Allah yang mana yang kita kenal sementara kita tidak mampu memanusiakan manusia. Padahal Allah sudah nyata mengatakan bahwa aku lebih dekat daripada urat leher. Aku bersama hambaku di mana saja berada. Pertanyaannya, Allah yang mana yang harus kita sembah? Allah yang mana yang harus kita kenal sementara kita tidak mampu memanusiakan manusia? Kita sholat, semakin banyak sholatnya, makin banyak beribadah, semakin banyak juga maksiatnya. Saudara, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa artinya? Ketika kita masih mencaci, menghina, menfitnah, berarti sholat kita tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tujuan sholat itu bukan sekedar sholat, tapi tujuan yang lebih jauh ke sana. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia? Kalau kita tidak bisa memanusiakan manusia, kerjaan kita mencaci, menghina, berarti kita tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hati-hati, saudara. Ingat, Allah sudah menjelaskan kepada kita semua di dalam Al-Quran bahwa aku lebih dekat daripada urat leher. Apa artinya itu? Bayangkan, leher kita ini sudah menyatu dengan jasad kita, tapi Allah mengatakan aku lebih dekat. Ini sebenarnya bahasa kias. Artinya apa? Artinya engkau itu adalah aku ini adalah engkau. Lalu bagaimana kita begitu mudah mencaci, menghina, menfitnah? Kita beribadah tidak akan pernah putus. Selesai beribadah, keluar rumah mencaci, menghina, menfitnah, dan lain sebagainya.
makin banyak ibadahnya, makin banyak juga maksiatnya. Berarti gagal di dalam sholat. Sebagaimana dikatakan, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa yang harus kita lakukan setelah kita mengenal Allah? Setelah kita mengenal Allah, kita dekatkan diri kita kepadanya. Setelah kita dekat kepadanya, kita mencintai. Setelah kita cinta, tidak ada lagi beban untuk melaksanakan segala perintahnya. Demi cinta, seberat apapun perintah sang kekasih, kalau kita betul-betul cinta, tidak ada beban. Hati-hati, saudara, karena di sini banyak sekali orang terjebak setelah dia merasa ahli ibadah, paling agamis, sementara tidak mampu memanusiakan manusia. Merasa dirinya menyembah Allah, sementara dirinya tidak mampu memanusiakan manusia. Merasa dirinya mengenal Allah, sementara tidak mampu memanusiakan manusia. Semoga kita semakin sadar di dalam ma'rifatullah, sadar di dalam beribadah kepada Allah. Inilah tujuan kita, kenapa kita harus mengenal Allah, agar kita lebih hati-hati. Jangan sampai kita menghina Allah dan kita tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.